wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya? Oke, baiklah. Kita hari ini akan membahas tentang materi Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak. Nah, kenapa kita harus mempelajari Kerajaan Demak? Tujuan kita mempelajari Kerajaan Demak ini agar kita tahu dan mendalami tentang Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak ini. Dan banyak banget nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari raja-raja yang berkuasa pada saat itu. Nah, nilai-nilai yang tersebut gimana cara bersikapnya, semangat juangnya, itu bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mengambil nilai-nilai positif dari masa tersebut. Nanti akan kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Itu akan menguntungkan kita gitu. Baiklah, kita akan masuk kepada materinya, yaitu Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa pesisir. Menurut tradisi Jawa, Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit, kemudian muncul sebagai kekuatan baru mewarisi legitimasi dari kebesaran Majapahit. Kerajaan ini tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Indonesia pada umumnya, walaupun tidak berumur panjang dan segera mengalami kemunduran karena terjadi perebutan kekuasaan di antara kerabat kerajaan. Pada tahun 560, kekuasaan Demak beralih ke Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Jaka Tingkir atau Hadiwijaya. Salah satu peninggalan bersejarah Demak ialah Masjid Agung Demak yang menurut tradisi didirikan oleh Wali Songo. Lokasi Keraton Demak yang pada masa itu berdiri di tepi laut berada di Kampung Bintara, dibaca Bintoro. Dalam bahasa Jawa, saat ini telah menjadi bagian kota Demak di Jawa Tengah. Sebutan kerajaan pada periode ketika beribu kota di sana dikenal dengan Demak Bintara. Pada masa Raja keempat Sunan Prawoto, keraton dipindahkan ke Prawata, dibaca Prawoto. Dan untuk periode ini kerajaan disebut Demak Prawata. Sepeninggalan Sunan Prawoto, Arya Penangsang memerintah kesultanan yang sudah lemah ini dari Kadipaten Jipang, sekarang dekat Cepu. Kota Raja Demak dipindahkan ke Jipang dan untuk periode ini dikenal dengan sebutan Demak Jipang. Hadiwijaya dari Pajang mewarisi wilayah Demak yang tersisa setelah ia bersama-sama dengan Ki Gede Pemanahan dan Ki Penjawi membunuh Arya Penangsang. Demak kemudian menjadi pasal dari Pajang. Nah, sekarang kita masuk pada masa awalnya. Menjelang akhir abad ke-15, seiring dengan kemunduran Majapahit, secara praktis beberapa wilayah kekuasaan mulai memisahkan diri. Bahkan wilayah-wilayah yang tersebar atas kadipaten-kadipaten saling serang, saling mengklaim sebagai pewaris tahta Majapahit. Sementara Demak yang berada di wilayah utara pantai Jawa muncul sebagai kawasan yang mandiri. Dalam tradisi Jawa digambarkan bahwa Demak merupakan pengganti langsung dari Majapahit. Sementara Raja Demak, Raden Patah, dianggap sebagai putra Majapahit terakhir. Kerajaan Demak didirikan oleh kemungkinan besar seorang Tionghoa Muslim bernama Cek Kopo. Kemungkinan besar putranya adalah orang yang oleh Tome Pires dalam Suma Oriental yang dijuluki Paterodim. Mungkin dimaksudkan Badruddin atau Kamaruddin, dan meninggal sekitar tahun 1504. Putra atau adik Rodim yang bernama Trenggana bertahta dari tahun 1505 sampai 1518. Kemudian dari tahun 1521 sampai 1546, di antara kedua masa ini yang bertahta adalah iparnya Raja Yunus atau Pati Unus dari Jepara. Sementara pada masa Trenggana sekitar tahun 1527, ekspansi militer kerajaan
Demak berhasil menduduki Majapahit. Berdasarkan babat tanah Jawi, pendiri kerajaan Demak adalah Raden Patah atau Praba atau Raden Bagus Hasan atau Hasan, biasa dipanggil Hasan. Memiliki gelar Jinbun, yaitu gelar dari Tiongkok. Sering disebut juga Senapati Jinbun atau penambahan Jinbun bergelar Sultan Shah Alam Akbar Al-Fatah 1455 sampai dengan 1518. Pemerintah Kerajaan Demak tahun 1500 sampai dengan 1518. Raden Patah merupakan anak Raja Wilwatikta atau Majapahit Persia Orientalis Belanda, bernama Brawijaya V yang lahir di kota Palembang dari istri selir bernama Siubanci. Menurut Purwaka Caruban Nagari, Brawijaya V berdarah Tionghoa, putri dari Kai Batong Tan Go Wat. Karena istri Brawijaya V, Ratu Dwarawati cemburu, maka Siubanci hijrah ke Palembang bersama Aryo Damar yang merupakan anak dari Brawijaya Brawijaya III, yang akhirnya dinikahi oleh Aryo Damar dan melahirkan Raden Kusen. Saat Siubanci hijrah ke Palembang sedang hamil anak dari Brawijaya V dan melahirkan Raden Fatah di kota Palembang. Setelah ia hijrah, dia melahirkan seorang anak yang bernama yaitu Raden Patah itu sendiri di kota Palembang. Gelar lengkap Raden Patah Senapati Jinbun Abdurrahman, Penembahan Palembang Sayyidin Panatagama Sultan Shah Alam Akbar Al-Fatah. Nah, di Kerajaan Demak ini atau Kesultanan Demak ini memiliki 2 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Niaga di sekitar Bonang di dekat Demak, pelabuhan, dan satu lagi pelabuhan militer di sekitar Teluk Waten di Jepara. Masa keemasannya yaitu pada awal abad ke-16, Kerajaan Demak telah menjadi kerajaan yang kuat di Pulau Jawa. Tidak satupun kerajaan lain di Pulau Jawa yang mampu menandingi usaha kerajaan ini dalam memperluas kekuasaannya dengan mendudukkan beberapa kawasan pelabuhan dan pedalaman di Nusantara. Nah, pada abad itu Kerajaan Demak telah menjadi kerajaan kuat di Pulau Jawa dan tidak ada satu kerajaan pun yang bisa menandingi kekuasaannya. Nah, Kerajaan Demak di bawah Pati Unus. Demak di bawah Pati Unus adalah Demak yang berwawasan Nusantara. Visi besarnya adalah menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim yang besar. Pada masa kepemimpinannya, Demak merasa terancam dengan kependudukan Portugis di Malaka. Kemudian beberapa kali ia mengirimkan armada lautnya untuk menyerang Portugis di Malaka. Nah, pada masa di bawah Pati Unus ini, Kerajaan Demak ini sudah kedatangan beberapa orang luar seperti Portugis di Malaka. Mereka sudah berdatangan untuk menjajah Kepulauan Nusantara. Nah, itu tadi Kerajaan Kesultanan Demak di bawah kekuasaan Pati Unus. Sekarang kita masuk Kerajaan Demak di bawah Trenggana. Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di bawahnya, Demak mulai menguasai daerah-daerah Jawa lainnya seperti Sunda Kelapa dari Pajajaran serta menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana pada tahun 1527. Juga menaklukkan hampir seluruh Pasundan atau Jawa Barat 1528 sampai dengan 1540 serta wilayah-wilayah bekas Majapahit di Jawa Timur. Seperti Tuban itu masanya 1527, Madura 1528, Madiun 1529, Surabaya dan Pasuruan 1527 sampai dengan 1529, Kediri 1529 juga, Malang 1529 juga sampai dengan 1545, dan Blambangan. Kerajaan Hindu terakhir di ujung timur Pulau Jawa yaitu 1527 sampai dengan 1546. Trenggana meninggal pada tahun 1546 dalam sebuah pertempuran menaklukkan Pasuruan dan kemudian digantikan oleh Sunan Prawoto
salah seorang panglima perang Demak waktu itu adalah Fathahillah, pemuda asal Pasai, Sumatera, yang juga menjadi menantu Raja Trenggana, menantu Raja Trenggana. Sementara Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, diperintah oleh Trenggana untuk menundukkan Banten Giran. Kemudian keturunan Maulana Hasanuddin menjadikan Banten sebagai kerajaan mandiri. Sedangkan Sunan Kudus merupakan imam di Masjid Demak, juga pemimpin utama dalam menaklukkan Majapahit sebelum pindah ke Kudus. Nah, sekarang kita masuk pada kemunduran kerajaan atau Kesultanan Demak. Suksesi Raja Demak ketiga tidak berlangsung mulus. Terjadi persaingan panas antara P. Surowiyoto, Pangeran Sekar, dan Trenggana yang berlanjut dengan dibunuhnya Surowiyoto oleh Sunan Prawoto, anak Trenggana. Peristiwa ini terjadi di tepi sungai saat Surowiyoto pulang dari masjid sehabis sholat Jumat. Sejak saat itu, peristiwa itu, Surowiyoto atau dikenal Sekar sebagai sebutan Sekar Sedo, lepasnya artinya sekar gugur di sungai. Pada tahun 1546, Trenggana wafat dan tampuk kekuasaan dipegang oleh Sunan Prawoto, anak Trenggana, sebagai Raja Demak keempat. Akan tetapi pada tahun 1547 Sunan Prawoto dan istrinya dibunuh oleh pengikut Arya Penangsang, putra Pangeran Surowiyoto, anak atau Sekar. Arya Penangsang kemudian menjadi penguasa tahta Demak sebagai Raja Demak kelima. Pengikut Arya Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri, penguasa Jepara atau Kalinyamat, suami Ratu Kalinyamat. Hal ini menyebabkan adipati di bawah Demak memusuhi Arya Penangsang. Salah satunya adalah Adipati Pajang atau Jakatingkir Hadiwijaya, itu namanya ya. Pada tahun 1554 terjadilah pemberontakan dilakukan oleh Adipati Pajang atau Jakatingkir ini untuk merebut kekuasaan Demak dari Arya Penangsang. Dalam peristiwa ini, Arya Penangsang dibunuh oleh Sutawijaya, anak angkat Jakatingkir. Dengan terbunuhnya Arya Penangsang sebagai Raja Demak kelima, maka berakhirlah era Kesultanan Demak. Jakatingkir atau Hadiwijaya memindahkan pusat pemerintahannya ke Pajang dan mendirikan Kerajaan Pajang. Nah, lanjutan Kesultanan Demak ini akan dilanjutkan oleh Kerajaan Pajang. Dapat kita simpulkan bahwa Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak berdiri pada tahun 1475 atau 1554. Ibu kotanya di Bintara, Demak, Prawati, Pati, Jipang, Cepu. Di bahasa yang digunakan Jawa kuno. Pada saat itu Jawa kuno. Selanjutnya berkembang menjadi bahasa Jawa modern seperti bahasa Jawa sekarang ini ya. Agamanya itu ya agama Islam. Pemerintahannya berbentuk kesultanan. Sultan yang raja atau sultan yang pada saat itu memimpin atau berkuasa adalah pertama Raden Fatah pada tahun 1475 sampai dengan 1518, yaitu selanjutnya digantikan oleh Pati Unus pada tahun 1518 sampai dengan 521. Digantikan lagi oleh Trenggana pada tahun 1521 sampai dengan 1546. Selanjutnya digantikan lagi Sunan Prawata atau Raden Mukmin pada tahun 1546 sampai dengan 1547. Selanjutnya digantikan lagi oleh yang terakhir ini Arya Penangsang pada tahun 1547 sampai dengan 1554. Berdirinya kota atau Kerajaan Sultan Demak ini berdiri di kota Pelabuhan Demak pada tahun 1475. Demak menjadi Pazal Pajang pada tahun 1554. Nah, Kerajaan Demak ini didahulu oleh Kerajaan Majapahit. Nah, setelah kerajaan itu digantikan oleh Kerajaan Pajang. Kerajaan ini sebagai bawahan Kerajaan Majapahit pada tahun 1575 sampai dengan 1478. Nah,
dapat kita simpulkan bahwa kerajaan Demak ini adalah kerajaan kelanjutan dari kerajaan Majapahit. Kerajaan ini juga termasuk kerajaan mandiri karena pada penguasa saat itu juga bersusah payah ya memperdirikan kerajaan ini sebagai kerajaan Kesultanan Demak itu. Nah, nilai-nilai dan sikap yang kita ambil dari beberapa contoh, yaitu semangat berjuangnya, yakin akan suatu hal, apa yang kita yakinkan dari sekarang niatkan, tapi harus niatkan dengan baik, insya Allah akan terjadi dengan baik. Nah, kerajaan ini juga kerajaan pertama, kerajaan penyebaran Islam terbesar juga di Pulau Jawa. Pengaruhnya juga banyak ya. Berpengaruh juga pada kerajaan-kerajaan Jawa pada saat itu. Nah, itulah yang dapat bisa kita simpulkan dari materi hari ini. Gimana? Ada yang ingin bertanya? Sudah mengertikah? Oke, baiklah. Hari ini kita tutup sesi materi kita hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can't relate, I keep it